Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Hadirin pemirsa, dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta petunjuk dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sudah berada pada hari pertama bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini yang menjadi judul ceramah kita adalah menyambut bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada tahun ini kita sudah diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah amalia Ramadan sama dengan beberapa tahun yang lalu, yang tentunya pada tahun yang baru berlalu ini, satu tahun yang lalu ini kita tidak melaksanakan ibadah amalia Ramadan dengan sempurna, akibat karena kita dibatasi oleh aturan-aturan disebabkan karena adanya COVID-19 yang melanda negara kita, bahkan dunia di tahun yang lalu. Oleh karena itu kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada tahun ini kembali diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah dengan lancar seperti biasa. Oleh karena itu mari kita menggunakan kesempatan tahun ini untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpun kita diberikan umur yang panjang dan diberikan kesempatan sampai saat ini kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ayat yang saya bacakan tadi di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 183, yang tentunya sudah lazim kita dengarkan bersama dan kita sudah hafal semua. Ayat yang menerangkan tentang puasa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan ibadah puasa yang kita akan laksanakan ini
adalah membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti ibadah puasa yang kita lakukan ini ujung-ujung yang kita harapkan terbentuk pada diri kita adalah bagaimana kepada kita bisa menjadi orang yang bertakwa, artinya bisa kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sendiri memiliki pengertian seperti itu. Takwa memiliki arti bahwa kita takut terhadap aturan-aturan Allah, berusaha melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, agar kita menjadi orang yang selamat dalam kehidupan kita dunia dan begitu juga di akhirat nanti insya Allah. Dalam menyambut bulan suci Ramadan ini ada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut jadi renungan kepada kita dan menjadi juga motivasi kepada kita tentang pentingnya dan fadilah-fadilah yang terdapat dalam bulan suci Ramadan. Hadis Rasulullah tersebut pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, mengatakan, "Iza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa gullikat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Yang artinya, jika telah datang bulan suci Ramadan, maka dibukalah pintu surga dan ditutuplah pintu neraka dan semua syaitan dirantai. Hadis ini mengandung pengertian yang sangat mendalam untuk kita kaji bersama. Penjelasan hadis menunjukkan bahwa jika datang bulan suci Ramadan, maka yang pertama futihat abwabul jannah, dibukalah seluruh pintu surga. Apa arti yang terkandung pada hadis ini? Artinya bahwa apabila bulan suci Ramadan datang, maka ada beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang membuat kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti insyaallah. Di antaranya yaitu ibadah puasa itu sendiri. Puasa bisa mengantarkan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu pintu surga itu namanya adalah Babur Rayyan. Pintu surga ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang melakukan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Apabila ada orang Islam yang tidak melakukan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, maka pintu ini tidak juga terbuka baginya. Makanya tadi hadis itu membuktikan kepada kita bahwa yang dibukakan pintu surga itu adalah orang-orang yang berusaha untuk melakukan amalan yang bisa menyebabkan mereka masuk dalam surganya Allah. Jadi tidak semua orang terbuka surga untuk baginya. Hanya orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah dengan baik pada bulan suci Ramadan itu sendiri. Kalau tidak berpuasa tentunya tidak terbuka juga. Tidak dibukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau bulan suci Ramadan ini kita melakukan ibadah sunnah, maka pahalanya itu sama dengan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Ya. Jadi ibadah sunnah yang kita lakukan seperti salat sunnah, tarawih, salatul lail, yang kita lakukan itu, maka pahalanya sama dengan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Kalau ibadah fardu yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini sama pahalanya kalau 70 kali kita melakukan ibadah fardu di bulan yang lain selain dari bulan suci Ramadan. Bahkan bisa berlipat sampai 700 kali.
ibadah fardu yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini berlipat 700 kali pahalanya dibandingkan kalau kita melakukan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Bahkan bisa lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Hanya Allah saja yang mengetahui betapa banyaknya pahala, lipat ganda pahala yang kita dapatkan kalau kita melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Yang lainnya yang bisa membuat kita masuk dalam surganya Allah adalah kita bulan suci Ramadan ini dipergunakan kesempatan untuk memperbanyak bersedekah, berinfak, dan berzakat. Karena kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini adalah tempat ladan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak sedekah, sumbangan, infak dan zakat kita supaya bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai tempat untuk memperbanyak amal-amal ibadah yang bisa dijadikan sebagai bekal untuk hari akhirat nanti. Itulah sebabnya sehingga pada bulan suci Ramadan itu kita melihat orang-orang berlomba-lomba, berpastabikul khairat untuk melakukan berbagai macam kegiatan termasuk bersedekah ini, berinfak. Selanjutnya adalah kalau kita di dalam bulan suci Ramadan ini kita memberikan misalnya suguhan buka puasa, maka manfaat yang bisa diperoleh oleh orang yang memberikan suguhan buka puasa itu, yang pertama adalah diampuni dosanya yang telah lalu. Yang kedua, dia juga mendapatkan pahala sama dengan pahala yang didapat oleh orang yang diberikan suguhan buka puasa. Seumpama kita mengundang orang untuk berbuka puasa, apakah di rumah atau di masjid, 50 orang misalnya kita undang hadir, dan kita yang memberikan suguhan buka puasa, maka pahala yang bisa didapatkan oleh orang yang memberikan suguhan buka puasa itu sama dengan pahala yang didapat dari ibadah puasa yang 50 orang ini, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang didapat oleh orang yang berbuka itu sendiri. Bahkan dalam riwayat yang lain bahwa orang yang memberikan seteguh air untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan ini, nanti di akhirat akan diberikan air dari Telaga Kautsar, sekali diminum tidak akan haus lagi di belakangnya di padang mahsyar nanti. Bisa kita bayangkan pemirsa sekalian, apabila di padang mahsyar nanti ketika orang dibangkitkan dari kubur, kita berada dalam suatu padang yang sangat luas. Pada saat itu matahari berada di atas kita sangat dekat sekali. Maka tentunya semua orang kehausan. Tetapi pada saat itu orang-orang yang pernah memberikan suguhan buka puasa berupa air minum yang bisa digunakan oleh orang untuk berbuka puasa, maka pada saat itu kita diberikan air dari Telaga Kautsarnya Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari apa yang pernah kita sumbangkan, sedekahkan menjadi suguhan buka puasa di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Di dalam bulan suci Ramadan ini juga terdapat satu malam yang namanya malam Lailatul Qadari, yang kita sudah kenal bahwa pahala yang didapat oleh orang yang pada saat itu yang melakukan ibadah adalah seperti kalau dia melakukan ibadah 1000 bulan namanya. Itulah sebabnya sehingga dikatakan pintu surga itu dibuka. Yang kedua, waguli kata buah benar, pada bulan suci Ramadan setelah tiba, maka seluruh pintu neraka ditutup. Apa artinya? Di sini mengatakan ditutup.
bukan tertutup. Berbeda kata ditutup dengan tertutup. Kalau tertutup, orang lain yang menutup itu. Kalau katakan ditutup, itu kita yang aktif untuk menutup. Artinya kita yang melakukan mencegah diri kita supaya tidak masuk. Kita menutup pintu neraka itu dengan berbagai macam kegiatan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maksudnya adalah bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita kenal dengan bulan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan memudahkan diterima kita punya taubat, ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Maka bagi orang yang memohon ampun, bertaubat, membayangkan segala dosa yang pernah dilakukan lalu dia mengucapkan astagfirullahalazim wa atubu ilaik, memohon ampun, ya Allah ampunilah segala dosa yang pernah kami lakukan selama ini ya Allah. Maka Allah akan membukakan pintu maaf dan maghfirah kepada kita. Itu bagi orang-orang yang menggunakan waktunya untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memohon ampun, tidak mempergunakan kesempatannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya juga tidak tertutup, tidak ditutupkan pintu neraka bagi dia. Selanjutnya, kita tahu bahwa dua loban yang ada di dalam diri kita yang banyak memasukkan orang dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dua loban inilah yang ditutup pada saat kita berpuasa. Loban apa itu? Yang pertama adalah mulut. Mulut ini loban di dalam diri kita yang banyak memasukkan orang dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena mulut ini dipergunakan untuk berbicara, memakan sesuatu yang tidak halal. Lewat mulut kita berdusta, memfitnah, mencaci maki orang, menggunjing, gosip. Semuanya itu kan dari mulut kita. Nah, pada bulan suci Ramadan ini kita tutup mulut ini dengan tidak makan, sehingga nafsu perut kita ini bisa berkurang karena dikurangi energi yang masuk dalam diri kita. Di samping itu kita juga pada saat kita berpuasa, kita juga menahan amarah kita, menahan mulut kita untuk tidak berdusta, memfitnah orang, mencaci maki dan gosip. Ini maknanya apa? Yaitu artinya bahwa mulut ini yang merupakan salah satu penyebab banyak orang masuk dalam nerakanya Allah, kita tutup. Karena barang siapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan bicara-bicara yang tidak berguna itu, seperti berdusta, menggosip, mengunjing orang, menjadi provokator misalnya, mengadu domba sesama manusia sehingga orang bertengkar, maka sia-sialah amal ibadah yang mereka lakukan di waktu mereka berpuasa. Mungkin puasanya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Sama halnya kalau mahasiswa. Ketika dia mengikuti ujian, setelah mereka masuk dalam ruangan, dia absen. Aminah misalnya, katakan hadir Pak. Tetapi setelah mereka mengikuti ujian itu, ternyata hasil pekerjaannya adalah 0. Sama halnya dengan orang yang berpuasa. Mungkin dia berpuasa, menahan tidak makan dan tidak minum, tetapi dia tidak bisa menahan dirinya untuk berbicara yang tidak berguna ini, maka sama halnya dengan Siti Aminah tadi.
puasanya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nol yang mereka dapatkan, sia-sia belaka. Oleh karena itu kita menutup, dalam artian menutup ini ada tidak berbicara sesuatu yang bisa menimbulkan dosa. Loban yang kedua yang banyak memasukkan dalam nerakanya Allah adalah loban kemaluan kita, paras kita. Dan pada bulan suci Ramadan kita menutup itu. Bagi orang yang suami istri saja, kita dilarang untuk melakukan hubungan intim di siang hari. Sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita menahan. Apa maknanya ini? Memiliki makna bahwa sedangkan lagi istri kita yang halal 100% kita dilarang, apalagi yang tidak halal bagi kita. Oleh karena itu, ini yang banyak menyebabkan juga orang masuk dalam nerakanya Allah karena tidak bisa menjaga loban yang satu ini. Kehormatan tidak bisa terjaga. Tengoklah sekarang ini banyak yang terjadi, anak-anak yang terlahir di dunia ini tanpa mengetahui siapa bapaknya. Tengoklah betapa banyaknya orang-orang yang sekarang ini hamil tanpa diketahui siapa suaminya. Ini penyebabnya karena loban yang satu ini tidak terjaga. Dan ini yang bisa menyebabkan orang masuk dalam nerakanya Allah. Wala taqrabus zina innahu kana fahsyatan sabila. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan syaitan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita mampu untuk menjaga hikmah yang terdapat pada ibadah puasa ini, bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita terhadap lawan jenis ini. Sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita tidak diperbolehkan untuk melihat sesuatu yang bisa menimbulkan hasrat pada diri kita. Menonton misalnya film-film yang bisa memancing nafsu kita, itu yang harus kita tahan pada bulan suci Ramadan supaya kita bisa melakukan ibadah puasa dengan sempurna. Cara tanya. Bertanya. Ya. Nanti udah. Saya lanjutkan dulu untuk menyelesaikan yang ketiga. Yang ketiga, wasufidati syayatin. Kalau bulan suci Ramadan telah tiba, maka seluruh syaitan dirantai. Apa artinya itu? Artinya adalah yang dirantai itu tentunya kita bertanya bagaimana model rantainya. Banyak juga kita lihat pada bulan suci Ramadan ini terkadang masih banyak sandal yang hilang di masjid, padahal syaitan sudah dirantai. Sebenarnya maknanya adalah bahwa yang dirantai itu adalah syaitan yang ada pada diri kita. Hawa nafsu yang ada pada diri kita. Yang kita tahan. Yang kita rantai pada diri kita sendiri. Ya. Karena sesungguhnya di dalam diri kita ini ada dua bisikan yang kadang datang. Dan namanya bisikan malaikat dan ada bisikan syaitan. Bisikan syaitan itu yang cenderung membuat berpikir untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama kita, itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Pada subuh hari misalnya, kita dibangunkan untuk melakukan sahur, tapi kita merasa berat sekali untuk bangun. Berarti ada syaitan yang menggerogoti kita, merantai kita sebenarnya yang dirantai. Sehingga bagi orang disunatkan itu, apabila kita terbangun dari tidur, kita mengucapkan ta'awuz, lalu kita berwudu, lalu kita melakukan sholat. Ini tadi setelah kita dirantai pada saat kita tidur, kita terbangun dengan mengucapkan ta'awuz, maka itu akan dihilangkan satu. Setelah kita berwudu, dibuka lagi rantainya satu, dan setelah kita melakukan sholat subuh, maka 3 rantai itu sudah terbuka pada diri kita. Tetapi apabila kita menuruti kemauan hawa nafsu tadi ini yang selalu mendorong kita untuk melakukan pelanggaran dari agama, maka tetap bagi kita, tetap kita dirantai sebenarnya. Setan itu menggoda manusia dari 4 penjuru. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri.
Apa artinya? Dari depan itu artinya godaan dunia. Godaan-godaan dunia sekarang ini yang sangat menggiurkan bagi kita itu adalah godaan-godaan yang sifatnya terkandung dalamnya adalah godaan syaitan. Kita mau memiliki sesuatu yang belum kita memiliki kemampuan sehingga kita sering berbuat tindakan yang diharamkan oleh agama demi untuk memenuhi keinginan hawa nafsu kita. Itu godaan dari depan, artinya dunia. Godaan dari belakang, akhirat. Kadang orang tidak percaya adanya akhirat itu sehingga tidak mempedulikan bahwa di balik semua ini nanti ada balasan yang terjadi di akhirat nanti. Dari samping kanan kita digoda dengan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selalu kita dihalang-halangi. Kita sudah mau melakukan ibadah sholat subuh tetapi kita dihalangi oleh syaitan sehingga kita merasa berat sekali kepala ini untuk terbang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kiri adalah keburukan-keburukan, cenderung kita selalu ada kecenderungan untuk berbuat salah. Tetapi ada dua tempat yang terlupakan godaan syaitan itu, yaitu dari atas dan dari bawah. Kenapa? Karena dari atas itu tempatnya hamba untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sehingga pada saat kita berdoa, kita mengangkat tangan ke atas, ke aras, seakan-akan kita membayangkan diri kita, Allah ada di atas kita. Lalu kita mengangkat kedua tangan ini bermohon kepadanya. Sebab tidak diganggu oleh setan bagian atas dan bawah, yaitu tempat hamba untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang muslim itu apabila dia mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa, dia melakukan sujud syukur, dan apabila melakukan suatu kesalahan, maka dia bermohon kepada Allah, minta ampun dengan cara menengadahkan tangan ke atas sebagai simbol untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang sempat disampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang ingin sharing, silakan. Nanti kita berusaha untuk menjawab sesuai dengan yang kami ketahui.